Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan soal filsafat pertama, yaitu tentang pengertian filsafat. Di dalam buku yang saya baca, filsafat di dalam buku yang saya baca yang berjudul Filsafat Ilmu karya Dr. Ahmad Susanto MPD, menerangkan bahwa kata filsafat itu berasal dari filosofia, yaitu bahasa Yunani, diartikan dengan mencintai kebijaksanaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata filsafat disebut dengan istilah filosofi. Filosofi yaitu dan bahasa Arab disebut dengan istilah filsafat, yang biasa diterjemahkan dengan cinta kearifan. Berarti filsafat itu mencintai kebijaksanaan. Sumber filsafat berasal dari manusia, atau sumber filsafat adalah manusia. Dalam hal ini, akal dan kalbu manusia yang sehat berusaha keras memikirkan atau bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran dan akhirnya memperoleh kebenaran yang hakiki. Dan proses mencari kebenaran tersebut dengan beberapa tahap. Tahap pertama, manusia berspekulasi dengan pemikirannya tentang segala hal. Tahap yang kedua, dari berbagai spekulasi disaring menjadi beberapa buah pikiran yang dapat dia andalkan. Tahap ketiga, buah pikiran tadi menjadi titik awal dalam mencari kebenaran, yakni penjelajahan pengetahuan yang didasari kebenaran. Kemudian berkembang sebagai ilmu pengetahuan seperti matematika, fisika, hukum, politik, dan lain sebagainya. Mengapa kita harus berfilsafat? Karena dengan mempelajari filsafat, paling tidak ada 3 hal yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, filsafat telah mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri secara totalitas, sehingga dengan pemahaman tersebut dapat dicapai hakikat manusia itu sendiri, dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya. Filsafat juga mengajarkan kita agar terlatih untuk berpikir serius, berpikir secara radikal, mengkaji sesuatu sampai ke akar-akarnya. Kedua, filsafat mengajarkan tentang hakikat alam semesta. Pada dasarnya, berpikir filsafat ialah berusaha untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional dalam rangka memahami segala sesuatu, termasuk diri manusia itu sendiri. Ketiga, filsafat mengajar tentang hakikat Tuhan. Studi tentang filsafat seyogyanya dapat membantu manusia untuk membangun keyakinan keagamaan atas dasar yang matang secara intelektual, dengan pemahaman yang dalam dan dengan daya nalar yang tajam. Maka akan sampailah pada kekuasaan yang mutlak, yaitu Tuhan. Maka dengan filsafat, nas atau ajaran-ajaran agama dapat dijadikan sebagai bukti untuk membenarkan akal. Menurut Asmoro Ahmadi, mempelajari filsafat sangatlah penting, di mana dengan ilmu tersebut manusia akan dibekali suatu kebijaksanaan yang di dalamnya memuat nilai-nilai kehidupan yang sangat diperlukan oleh umat manusia. Manfaat mengkaji filsafat menurut Franz Magnus Suseno adalah bahwa filsafat merupakan sarana yang baik untuk menggali kembali kekayaan, kebudayaan, tradisi, dan filsafat Indonesia serta untuk mengaktualisasikannya. Filsafatlah yang paling sanggup untuk mendekati warisan rohani, tidak hanya secara verbalistik, melainkan juga secara evaluatif, kritis, dan reflektif. Sehingga kekayaan rohani bangsa dapat menjadi modal dalam pembentukan
identitas modern bangsa Indonesia secara terus-menerus. Manusia sebagai makhluk yang istimewa yang diciptakan oleh Allah itu mempunyai beberapa potensi-potensi yang tidak dimiliki makhluk lain, seperti baik itu berupa potensi secara fisik maupun non fisik. Semua fisik yang manusia punya itu mempunyai kegunaan, kemanfaatannya. Begitu juga dengan potensi non fisik yang terdiri dari atas ruh, jiwa, dan akal, dan rasa. Dengan potensi ruh, jiwa, akal, manusia mampu menjadi makhluk yang lebih mulia dengan kedudukannya dari makhluk lain. Dengan akalnya, manusia mampu berpikir atau bernalar dan memahami dari segi lingkungannya. Jadi, dengan mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan, maka kita harus menggunakan akal kita untuk berfilsafat, menggunakan nalar, dan dengan melalui akal tersebutlah kita mampu menjadi manusia yang bernalar dan menjadi makhluk yang berbudaya yang lebih mulia dari makhluk yang lain. Jawaban nomor 2. Di pertengahan abad di bagian barat, filsafat mengalami kemunduran yang pesat, sehingga dinamakan zaman kegelapan. Puncak terjadinya kemunduran pada tarikh sebelum Masehi menjelang Neoplatonisme. Filsafat benar-benar kehabisan bahan bakar. Ia kalah. Pada abad ini di barat, agama lebih mendominasi. Pada saat itu pihak gereja sangat mengekang pemikiran ahli-ahli filsafat. Mereka membatasi pemikiran ahli-ahli filsafat, sehingga manusia tidak memiliki kebebasan dalam berpikir atau tidak bisa mengembangkan potensi pada diri yang terdapat pada dirinya. Para filosofi pada saat itu tidak mempunyai kebebasan berpikir. Kalau ada yang membangkang, maka pihak gereja akan memberikan hukuman yang sangat berat. Dan yang berhak mengadakan penyelidikan pada masa itu hanya pihak gereja. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, bahwa pada abad pertengahan agama lebih mendominasi, sementara akal kalah. Sehingga perkembangan ilmu pengetahuan terhambat. Sedangkan di bagian timur, filsafat dan ilmu justru berkembang pesat. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, pada masa ini banyak pemikir yang bermunculan dalam berbagai bidang seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan lain-lain. Karena di bagian timur ini mereka lebih fokus ke agama, maka di bagian timur lebih berkembang pesat. Jawaban nomor 3. Kebangkitan filsafat kembali itu dinamakan dengan zaman Renaissance, yang berarti kelahiran kembali. Istilah ini digunakan oleh para ahli sejarah untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual yang terjadi di Eropa. Zaman Renaissance juga sering disebut dengan zaman humanisme. Sebab pada abad pertengahan manusia kurang dihargai. Pada zaman ini berbagai gerakan bersatu untuk menentang pola pikir abad pertengahan yang dogmatis sehingga melahirkan suatu perubahan revolusioner dalam pemikiran manusia dan membentuk suatu pola pemikiran baru dalam filsafat. Renaissance muncul dari timbulnya kota-kota dagang yang makmur. Akibat perdagangan mengubah perasaan pesimistis pada zaman pertengahan menjadi optimistis. Masyarakat juga berkeinginan untuk membebaskan diri dari ikatan feodal menjadi masyarakat yang bebas, termasuk kebebasan melepaskan diri dari ikatan agama, sehingga menemukan dirinya sendiri
dan menjadi fokus pada kemajuan diri sendiri. Antropocentrisme menjadi pandangan hidup pada masyarakat masa itu. Selain itu, adanya dukungan dari saudagar kaya semakin membuat gerakan ini bergerak cepat sampai ke seluruh Italia dan Eropa. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Renaissance dan Aufklärung bahwa manusia itu harus diberi kebebasan berpikir agar mereka tidak mempunyai pemikiran yang kuno. Bahwa manusia itu mempunyai kemuliaan untuk berpikir dan mereka berusaha memberi pembebasan bahwa manusia itu mempunyai hak berpikir. Jawaban nomor 4. Mengenai kedudukan filsafat dalam Islam, maka filsafat cukup mendapat tempat yang sangat penting dalam Islam dengan beberapa kenyataan. Dalam sejarah Islam pernah muncul filosof-filosof muslim yang terkenal seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rashid, dan lain-lain. Bahkan mereka dianggap sebagai rantai yang menghubungkan kembali filsafat Yunani yang pernah menghilang di barat. Dan berkat jasa-jasa kaum muslimin, maka filsafat tersebut dapat dikenal kembali oleh orang-orang barat. Terus terdapat sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang mendorong pemikiran filosof. Meskipun Islam memberi tempat yang layak bagi hidup dan perkembangan filsafat, namun Islam menilai bahwa filsafat itu hanyalah merupakan alat belaka dan bukan tujuan. Filsafat dapat digunakan untuk mengokohkan Islam, memperkokoh kedudukan Islam. Filsafat dapat digunakan untuk memperkuat bukti eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Filsafat dapat membantu dalam menghadapi masalah-masalah baru atau masalah-masalah yang belum ada ketika Al-Quran diturunkan. Misalnya tentang bayi tabung, jawabannya hanya dapat ditemukan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran disertai penggunaan akal yang tepat. Filsafat dapat membantu merumuskan pertanyaan-pertanyaan kritis yang menggugah agama dengan mengacu pada hasil ilmu pengetahuan dan ideologi yang ada pada saat ini. Hal ini dibutuhkan agar Islam dapat menjawab segala macam pandangan yang akan menyesatkan para pemeluknya. Dalam pandangan umat Islam terdapat dua perspektif filsafat yang berbeda. Yang pertama adalah kelompok yang menolak filsafat. Sementara kelompok kedua yaitu kelompok yang menerima kehadiran filsafat. Penolakan terhadap filsafat dapat diidentifikasi dalam kelompok-kelompok salaf, di mana mereka menunjukkan ketidaksetujuan dan pengingkaran terhadap kehadiran filsafat. Bahkan mereka menganggap bahwa filosof sebagai ahlu bid'ah. Pandangan mereka menegaskan bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan yang sakral dan suci, tidak dapat diinterpretasikan dengan akal pikiran, melainkan harus diimani secara mutlak dan diterapkan dalam tindakan. Al-Quran dianggap tidak boleh ditafsirkan dengan secara liar, diperdebatkan atau diartikan kembali melalui pemikiran manusia. Sebaiknya Al-Quran harus dijadikan pedoman dalam menuntun kehidupan di dunia ini pada akhirnya di akhirat. Sedangkan kelompok atau golongan yang setuju dengan filsafat meyakini bahwa filsafat tidak bersifat kontradiktif dengan ajaran-ajaran Islam. Sebaliknya, mereka meyakini bahwa Islam melalui kitab suci mereka, Al-Quran, sejalan dengan nilai-nilai filsafat.
yang memberikan dorongan terhadap kita untuk senantiasa menggunakan akal pikiran kita untuk menginterpretasikan kebesaran Tuhan lewat ciptaan-ciptaannya, dengan menjadikan filsafat sebagai produk pemikiran dalam menggali kebesarannya di dunia ini melalui petunjuk kitabnya. Jawaban nomor 5. Pentingnya menjaga kualitas akal dan hati, karena akal dan hati itu merupakan hal yang penting dalam diri manusia. Jika akal dan hatinya rusak, maka rusak pula lah masa depannya. Karena akal dan hati adalah menentukan baik buruknya manusia dan menjaga kemurnian dan kesucian akal dan hati dengan menghindari perkara-perkara yang buruk, menghindari perkara-perkara yang dilarang oleh agama kita.